Holagresi, banyak orang mengira bahwa senjata hanyalah alat untuk bertarung. Padahal di beberapa kebudayaan besar di dunia, sebuah senjata bukan cuma benda fisik, tapi dianggap punya roh, takdir, bahkan pilihan atas siapa yang boleh memilikinya. Di Indonesia, kita mengenal keris sebagai pusaka yang punya tuah dan karakter sendiri. Tapi ternyata bukan cuma Indonesia. Di berbagai negara lain juga ada senjata yang penuh misteri. Dipercaya bisa membawa keberuntungan, kekuasaan, bahkan kutukan bagi pemiliknya. Yang bikin menarik adalah misterinya bukan hanya soal bagaimana senjata itu dibuat, tapi kenapa setiap senjata seolah memilih majikannya sendiri, dan kenapa beberapa di antaranya menghilang seakan tidak mau ditemukan lagi. Dalam video ini kita akan bahas 8 keris dan senjata sakral dari berbagai negara yang memiliki unsur mistis, legenda, dan sejarah kelam di baliknya. Begini kisahnya, sebuah cerita yang mengalir dari masa lalu yang kelam, penuh ambisi, pengkhianatan, dan dendam. Inilah misteri di balik sebilah keris yang tak sekedar pusaka, melainkan pembawa kutukan maut, yaitu keris Empu Gandring. Dahulu kala hiduplah seorang pemuda bernama Ken Arok. Hatinya diliputi nafsu besar untuk berkuasa di Tumapel. Namun di hadapannya berdiri penghalang seorang akuwu atau setingkat camat yang perkasa bernama Tunggul Ametung. Ken Arok jatuh hati pada istri Tunggul Ametung, Ken Dedes, yang kecantikannya tiada tara. Untuk menyingkirkan saingannya, Ken Arok butuh sebuah senjata sakti yang mampu mengakhiri nyawa Tunggul Ametung. Maka pergilah Ken Arok menemui seorang empu atau ahli pembuat senjata yang tersohor namanya Empu Gandring. Dengan penuh hasrat, Ken Arok memesan sebilah keris yang paling ampuh. Empu Gandring menyanggupi dan berjanji akan menyelesaikan keris itu dalam waktu 1 tahun. Sang empu pun mulai bekerja, menjalani laku, tirakat, dan ritual khusus menempa keris dengan sepenuh hati dan jiwa. Namun kesabaran Ken Arok tak selama itu. Setelah berbulan-bulan menunggu, ia kembali ke padepokan Empu Gandring. Ia mendapati keris itu belum sempurna, masih perlu penyempurnaan. Kemarahan menguasai Ken Arok. Tanpa pikir panjang, ia merebut paksa keris setengah jadi itu dan menusukkannya ke dada Empu Gandring. Darah membasahi tanah. Di ambang kematiannya, Empu Gandring memandang tajam pada Ken Arok. Dengan suara parau, ia melontarkan kutukan yang menggema. Kelak keris ini akan menuntut 7 nyawa dari keturunanmu. Kutukan itu menjadi takdir yang tak terhindarkan, mengikat keris dan pemiliknya dalam lingkaran darah dan pengkhianatan. Setelah membunuh sang empu, Ken Arok pulang dan mulai menjalankan rencananya. Ia sengaja meminjamkan keris itu kepada sahabatnya Kebo Ijo yang suka pamer. Kebo Ijo dengan bangga memamerkan keris tersebut kemana-mana, seolah-olah miliknya. Pada suatu malam, Ken Arok menyusup ke kediaman Tunggul Ametung dan membunuhnya dengan keris yang sama, lalu menuduh Kebo Ijo sebagai pelakunya. Kebo Ijo dihukum mati. Korban pertama dari kutukan itu pun jatuh. Namun roda takdir terus berputar. Setelah Ken Arok berhasil menjadi raja, ia tewas di tangan anak tirinya Anusapati yang membalas dendam atas kematian ayah kandungnya Tunggul Ametung. Anusapati kemudian tewas di tangan anak Ken Arok, Tohjaya, dan begitu seterusnya. Keris itu terus berpindah tangan, menebarkan kengerian dan dendam di antara keturunan Ken Arok seperti yang diceritakan dalam naskah kuno para Raton. Hingga kini, keberadaan keris Empu Gandring yang asli masih menjadi misteri. Ia seakan menghilang, tersembunyi, membawa serta rahasia dan kutukannya yang tak pernah lekang ditelan zaman. Ada yang percaya keris itu ditelan oleh Gunung Kelut, ada pula yang mengatakan keris itu masih ada, menunggu saatnya kembali dan melanjutkan takdirnya. Kisahnya menjadi pengingat bahwa ambisi yang membabi buta dan pengkhianatan akan selalu membawa konsekuensi yang mengerikan. Dahulu kala di masa keemasan Kesultanan Melaka, ada seorang panglima perang dari Majapahit yang sangat perkasa namanya Tamingsari. Ia memiliki keris sakti yang diberi nama sesuai namanya keris Tamingsari. Keris ini bukan sembarang pusaka. Konon siapapun yang menggenggamnya akan menjadi kebal, tak bisa terluka oleh senjata apapun.
Suatu hari, rombongan dari Kesultanan Melaka yang dipimpin oleh Sang Laksamana Ulung Hang Tuah datang ke Majapahit untuk suatu urusan diplomatik. Di sana, para pembesar Majapahit penasaran akan kehebatan Hang Tuah. Mereka lalu mengadu Hang Tuah dengan panglima terbaik mereka, Tamingsari. Pertarungan pun dimulai. Pedang, tombak, semua senjata diayunkan. Tetapi tak satu pun mampu melukai Tamingsari berkat keris saktinya. Hang Tuah menyadari hal itu. Dengan kecerdikan dan tipu muslihatnya, ia berhasil merebut keris Tamingsari dari tangan lawannya. Saat itulah takdir Tamingsari berubah. Ia yang kini tanpa perlindungan dengan mudah dikalahkan dan dibunuh oleh Hang Tuah. Raja Majapahit terkesan dengan keberanian dan kecerdikan Hang Tuah, menganugerahkan keris itu kepadanya sebagai hadiah. Keris Tamingsari kini menjadi milik Hang Tuah dan menjadi simbol kekuasaannya. Keris itu bersamanya dalam setiap pertempuran, menjadi bukti kehebatan di seluruh penjuru Nusantara. Namun kisah keris ini tidak berhenti di situ. Saat terjadi fitnah yang menimpa Hang Tuah, ia dijatuhi hukuman mati oleh Sultan Melaka. Hang Tuah mengabaikan perintah tersebut dan memilih untuk mengasingkan diri. Keris Tamingsari pun berpindah tangan ke sahabat karibnya Hang Jebat. Hang Jebat yang marah dan kecewa atas perlakuan Sultan terhadap sahabatnya mengamuk di istana. Ia mengobrak-abrik istana, menantang para prajurit yang coba melawannya. Berkat keris Tamingsari di tangannya, tidak ada satupun senjata yang bisa melukainya. Hingga akhirnya Hang Tuah diminta untuk kembali dan menghentikan amukan Hang Jebat. Pertarungan dua sahabat karib pun tak terhindarkan. Hang Tuah dan Hang Jebat yang saling mengenal ilmu silat satu sama lain bertarung selama berhari-hari. Hanya satu hal yang membuat Hang Jebat lebih unggul, yaitu keris Tamingsari. Hang Tuah menyadari kelemahan itu. Dengan segala cara, ia berusaha merebut kembali kerisnya. Saat ada celah, Hang Tuah berhasil menusukkan kerisnya ke tubuh Hang Jebat. Hang Jebat pun roboh. Setelah itu, keberadaan keris Tamingsari kembali menjadi misteri. Dalam hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin, diceritakan Hang Tuah membuang keris itu ke dalam sungai dan ia tidak pernah terlihat lagi. Cerita lain menyebut keris itu masih ada, disembunyikan di tempat rahasia. Hingga kini, keberadaan keris sakti yang pernah menjadi rebutan dua sahabat itu masih menjadi teka-teki. Ini cerita tentang sebuah pedang yang menjadi lambang perlawanan dan harga diri bagi suku Muslim di Filipina Selatan. Sebuah pusaka yang lebih dari sekedar senjata, yaitu keris Moro. Dahulu kala di wilayah Mindanao dan Kepulauan Sulu, hiduplah suku-suku Muslim yang dikenal sebagai kaum Moro. Selama berabad-abad, mereka berdiri teguh melawan penjajah asing, mulai dari Spanyol, Amerika, hingga Jepang. Keris Moro bukanlah sekadar keris, melainkan perwujudan jiwa perlawanan yang tak pernah padam. Di tangan para pejuang Moro, keris menjadi lebih dari sekadar senjata. Ia adalah sebuah pernyataan bahwa mereka tidak akan tunduk pada kekuasaan manapun. Bilah keris Moro berbeda dengan keris Jawa yang lebih kecil dan dikenal sebagai belati. Keris Moro adalah pedang yang lebih besar, kokoh, dan berbilah ganda, dirancang khusus untuk memotong dan mengayun. Ciri khasnya adalah bilahnya yang bergelombang, meniru bentuk naga atau ular, makhluk mitologi yang dianggap suci dalam kepercayaan kuno. Jumlah gelombangnya pun tidak sembarangan. Ia diyakini memengaruhi kekuatan magis dan kesaktian yang terkandung di dalamnya. Para pandai besi Moro atau pandai menciptakan bilah-bilah ini dengan keahlian yang sangat tinggi. Misteri dan kekuatan keris Moro paling menonjol selama Perang Moro pada awal abad ke-20. Ketika Amerika Serikat mengambil alih kekuasaan Filipina dari Spanyol, kaum Moro menolak tunduk dan perlawanan sengit pun meletus. Dalam berbagai pertempuran, para pejuang Moro dengan keris di tangan mereka menjadi momok yang menakutkan bagi tentara Amerika. Salah satu kisah paling mengerikan adalah pertempuran Gunung Dajo pada tahun 1906. Ratusan kaum Moro termasuk wanita dan anak-anak mengungsi di dalam kawah gunung berapi. Mereka menolak menyerah dan melawan habis-habisan dengan menggunakan keris dan senjata tradisional lainnya. Pertempuran berakhir dengan pembantaian brutal oleh pasukan Amerika. Tetapi perlawanan heroik kaum Moro dengan keris mereka meninggalkan kesan yang mendalam akan keberanian mereka. Hingga saat ini, keris Moro tetap menjadi simbol kebanggaan dan identitas bagi kaum bangsa Moro di Filipina. Meskipun kini jarang digunakan dalam pertempuran nyata, ia sering dipajang sebagai hiasan di rumah-rumah, melambangkan kehormatan, keberanian, dan semangat juang yang tak pernah padam.
Kisah-kisah tentang para pejuang yang membawa keris terus hidup dalam ingatan mereka menjadi pengingat akan sejarah panjang perlawanan dengan harga diri. Misterinya bukan lagi tentang kekuatan magis, tetapi tentang keberanian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah ini bermula di masa senja Majapahit. Di istana ada dua pusaka yang menjadi andalan, yaitu keris Naga Sastra dan keris Sabuk Intan. Namun ada satu pusaka lain yang menjadi simbol perlawanan dan semangat yang tak padam. Inilah cerita tentang keris Kyai Sengkelat. Dikisahkan bahwa keris ini diciptakan oleh seorang empu sakti bernama Empu Supo, atau dikenal juga sebagai Empu Supa atas perintah Sunan Kalijaga. Nama Sengkelat sendiri berasal dari kata dalam bahasa Jawa, sengkel atin, yang berarti kesal atau marah. Nama ini diberikan karena keris tersebut lahir di tengah kekisruhan dan kekesalan rakyat Majapahit terhadap para penguasa yang dirasa sudah tidak lagi memihak mereka. Keris Kyai Sengkelat dirancang untuk menandingi kesaktian dua pusaka Majapahit yang lain dengan 13 lekukan atau disebut luk pada bilahnya. Keris ini dipercaya memiliki kekuatan yang luar biasa. Konon siapapun yang memilikinya akan mendapatkan kewibawaan dan dihormati oleh banyak orang. Namun misteri terbesar keris Kyai Sengkelat adalah tentang kemampuannya yang tak terduga. Sebuah kisah yang terkenal menceritakan bagaimana keris ini bisa menangkap cahaya petir. Dalam sebuah pertarungan atau peristiwa dramatis, Sunan Kalijaga diceritakan pernah menggunakan keris Kyai Sengkelat untuk meredakan amarah alam, bahkan menaklukkan kekuatan petir yang menyambar. Ini bukan sekedar legenda, tetapi juga simbol dari kebijaksanaan Sunan Kalijaga dalam memanfaatkan kekuatan alam untuk kebaikan. Keris ini pun berpindah tangan dari Sunan Kalijaga turun-temurun menjadi pusaka yang penuh makna. Ia menjadi lambang perjuangan rakyat jelata melawan kesewenang-wenangan. Hingga kini keberadaan keris Kyai Sengkelat yang asli masih menjadi misteri. Namun kisahnya terus diceritakan, mengingatkan kita akan semangat perlawanan, kewibawaan, dan keadilan yang tak lekang oleh waktu. Dahulu di penghujung masa kekuasaan kerajaan Majapahit yang agung, hiduplah seorang empu atau ahli pembuat keris yang sakti bernama Empu Supo. Ia diperintahkan oleh Prabu Brawijaya V untuk menciptakan dua pusaka yang sangat istimewa, yaitu keris Naga Sastra dan keris Sabuk Intan. Kedua keris ini menjadi lambang kewibawaan dan kemakmuran, melambangkan kejayaan dan kemegahan Majapahit yang mulai memudar. Keris Naga Sastra memiliki bilah yang dihias dengan ukiran naga bersisik emas, melambangkan kekuatan spiritual, ketentraman, dan kekuasaan. Sementara itu, keris Sabuk Intan memiliki bilah dengan 11 lekukan yang melambangkan semangat dan keuletan dalam mencapai cita-cita, serta dihiasi intan-intan yang mempresentasikan kemakmuran dan kekayaan. Namun ketika perpecahan dan kekacauan mulai melanda Majapahit, kedua pusaka sakti ini justru raib secara misterius. Berbagai cerita dan spekulasi muncul tentang hilangnya kedua pusaka tersebut, dan inilah yang membuat Naga Sastra dan Sabuk Intan semakin legendaris. Kisah tentang hilangnya kedua keris ini kemudian diabadikan dalam novel cerita silat yang sangat populer, karya S.H. Mintarja yang berjudul sama. Novel ini mengisahkan petualangan seorang mantan prajurit Kesultanan Demak bernama Mahesa Jenar yang ditugaskan untuk mencari kembali kedua pusaka kerajaan yang hilang tersebut. Dalam perjalanannya, Mahesa Jenar menghadapi berbagai rintangan, pertempuran, dan intrik politik. Ia harus berhadapan dengan lawan-lawan tangguh yang juga mengincar kedua pusaka tersebut. Kisah ini tidak hanya tentang perebutan pusaka, tetapi juga tentang perjuangan moral, cita-cita luhur, dan pengorbanan yang harus ia jalani. Novel ini berhasil membius para pembaca, membuat mereka penasaran dengan nasib akhir kedua keris. Namun dalam novel itu pun, kedua keris tidak kembali dengan mudah ke tangan yang benar. Kisahnya berakhir dengan penuh misteri, meninggalkan pertanyaan besar di benak pembaca tentang keberadaan Naga Sastra dan Sabuk Intan.
Hingga kini, keberadaan asli keris naga sastra dan sabuk inten masih menjadi misteri. Ada yang meyakini kedua keris itu memang nyata dan disembunyikan di suatu tempat yang aman. Ada pula yang percaya bahwa keduanya hanya legenda yang diciptakan untuk menyimbolkan kejayaan Majapahit yang hilang. Namun yang jelas, kisah naga sastra dan sabuk inten telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Jawa dan sastra Indonesia. Kedua keris ini bukan hanya sekedar benda pusaka, melainkan simbol harapan dan perjuangan yang tak pernah padam di tengah keruntuhan. Inilah kisah yang terjalin dari perpaduan dua budaya besar di Nusantara. Cerita tentang sebuah keris yang lahir dari jalinan persahabatan, kekuasaan, dan diplomasi antara tanah Jawa dan Sulawesi Selatan. Ini adalah misteri keris Jawa Bugis. Di masa lalu, hubungan antara kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan maritim di Bugis Makassar sangat erat. Interaksi ini melahirkan sebuah tradisi unik, di mana para pemimpin, bangsawan, dan bahkan empu atau pembuat keris saling berbagi pengetahuan dan keterampilan. Dari sinilah lahir keris Jawa Bugis, sebuah pusaka yang tidak hanya mencerminkan satu budaya, melainkan dua peradaban besar. Secara fisik, keris Jawa Bugis memiliki ciri khas yang berbeda. Bilahnya, terutama dari segi lekuk atau look, seringkali mengikuti pakem aturan keris Jawa. Namun gagang dan sarungnya, atau yang disebut hulu dan warangka, menggunakan gaya khas Bugis yang lebih sederhana dan kokoh, mencerminkan karakter pelaut yang tangguh dan prajurit yang berani. Perpaduan ini menciptakan sebuah keris yang memiliki estetika unik, memadukan kehalusan ukiran Jawa dengan kegagahan desain Bugis. Namun misteri terbesar keris Jawa Bugis adalah pada semangatnya. Keris ini seringkali menjadi simbol perdamaian dan persahabatan. Dikisahkan bahwa keris jenis ini sering diberikan sebagai hadiah diplomatik antara kerajaan di Jawa dan Bugis. Pemberian keris ini menjadi tanda bahwa kedua pihak mengakui kekuatan dan kehormatan satu sama lain, serta menjalin ikatan yang kuat jauh melampaui kepentingan politik. Keris ini menjadi bukti bisu bahwa hubungan antar bangsa di Nusantara tidak melulu soal peperangan, tetapi juga tentang persaudaraan dan saling menghormati. Kisah keris Jawa Bugis ini juga sering dikaitkan dengan para pelaut Bugis yang berani. Mereka berlayar hingga ke ujung-ujung Nusantara, bahkan sampai ke Australia, membawa serta keris mereka sebagai senjata sekaligus pusaka pelindung. Di tengah badai dan ombak, keris ini dipercaya memberikan kekuatan spiritual dan perlindungan bagi pemiliknya, menjadikannya sahabat sejati dalam setiap perjalanan. Hingga kini, keris Jawa Bugis masih dicari oleh para kolektor dan pecinta keris. Nilai historisnya yang kaya, serta perpaduan budaya yang indah, membuatnya menjadi salah satu jenis keris yang paling unik. Misterinya bukan lagi soal kesaktian, tetapi tentang bagaimana sebuah benda mampu merangkum sejarah panjang, sebuah peradaban yang saling berinteraksi, dan bagaimana ia menjadi saksi bisu jalinan persahabatan di antara dua kekuatan maritim di Nusantara. Sebuah legenda yang membawa kita kembali ke masa kejayaan Majapahit dan diwarnai kekuatan mistis. Kisah ini adalah tentang keris Kyai Nogososro. Pada zaman kerajaan Majapahit, di bawah kekuasaan Prabu Brawijaya V, hiduplah seorang empu yang sangat tersohor bernama Empu Sedayu, yang lebih dikenal sebagai Empu Supo. Dalam keadaan kerajaan yang mulai goyah dan penuh kekacauan, Prabu Brawijaya V meminta Empu Supo untuk membuat keris yang memiliki kekuatan luar biasa, sebuah pusaka yang bisa membawa kedamaian dan kewibawaan kembali ke istana. Maka Empu Supo pun mulai menempa keris itu dengan penuh laku spiritual. Dari tangannya, terciptalah keris dengan bilah yang dihias ukiran kepala naga bersisik, seolah-olah naga itu hidup dan meliuk di sepanjang bilahnya. Keris ini dinamai Kyai Nogososro, yang secara harfiah berarti naga seribu. Konon melambangkan kekuatan 1000 naga yang bersemayam di dalamnya. Namun kekuatan Kyai Nogososro ini bukanlah sembarang kekuatan. Ia tidak diciptakan untuk kekerasan atau pertumpahan darah, melainkan sebagai wahyu atau pulung kekuasaan.
Misteri terbesar keris ini adalah bahwa ia tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Ia adalah pusaka yang ditakdirkan untuk memangku sebuah negara. Hanya akan bersemayam pada seorang pemimpin atau calon pemimpin yang telah dipilih oleh takdir. Karena itulah, keris Kiai Nogososro menjadi buruan banyak orang yang haus kekuasaan. Mereka rela melakukan apa aja untuk mendapatkan pusaka ini. Namun usaha mereka selalu sia-sia. Kisah mistis menyebutkan bahwa jika keris ini jatuh ke tangan yang salah, kekuatannya akan membawa petaka bukan kemakmuran. Keris ini pun diyakini memiliki kekuatan magis untuk menolak bala atau menangkal 1000 bencana, menjadikannya simbol perlindungan spiritual bagi kerajaan. Hingga kini, keberadaan keris Kiai Nogososro yang asli masih menjadi teka-teki, tersembunyi dari mata orang-orang yang tidak berhak. Ia hidup dalam legenda sebagai pengingat bahwa kekuasaan sejati tidak bisa direbut dengan paksa, melainkan diberikan oleh alam kepada mereka yang terpilih. Ini dia kisah tentang sebuah keris yang dikenal memiliki watak yang sangat keras, membawa petaka bagi pemiliknya, dan menjadi bagian penting dalam sejarah perebutan kekuasaan di tanah Jawa. Ini adalah cerita tentang keris Kiai Setan Kober. Kisah keris ini tak bisa lepas dari nama besar Arya Penangsang, Adipati Jipang yang terkenal gagah berani dan memiliki ambisi besar untuk merebut tata. Konon keris ini diciptakan oleh Empu Bayu Aji pada zaman kerajaan Pajajaran. Namun setelah melalui beberapa tangan, keris ini akhirnya sampai ke tangan Arya Penangsang dan menjadi pusaka andalannya. Keris Kiai Setan Kober dikenal memiliki sifat panas atau haus darah. Ia diyakini dapat membuat pemiliknya menjadi kejam, mudah marah, dan gila kekuasaan. Kekuatan magis yang luar biasa ini sayangnya juga menyimpan misteri yang mengerikan. Keris ini bisa berbalik menyerang dan melukai pemiliknya sendiri. Momen paling dramatis dalam sejarah keris ini terjadi saat peperangan antara Arya Penangsang dan Sutawijaya, anak angkat Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Dalam pertarungan yang sengit, Arya Penangsang terluka parah oleh tombak pusaka Kiai Pleret milik Sutawijaya. Ususnya terburai keluar, namun karena kesaktiannya, ia mampu melilitkan ususnya ke gagang keris Kiai Setan Kober dan terus bertarung. Namun watak keris yang haus darah itu justru menjadi malapetaka baginya. Dalam keadaan marah dan tidak terkendali, Arya Penangsang mencabut keris Kiai Setan Kober dari warangkannya untuk menghabisi lawannya. Tanpa disadari, ia justru memotong ususnya sendiri yang melilit di gagang keris. Seketika itu juga Arya Penangsang roboh dan tewas, dikalahkan oleh keris pusakanya sendiri. Setelah kematian Arya Penangsang, keris Kiai Setan Kober jatuh ke tangan Sutawijaya. Namun keris ini terus membawa misteri dan pengaruh magis yang kuat. Keberadaannya kini menjadi teka-teki. Sebagian percaya keris itu disembunyikan agar tidak disalahgunakan, sementara sebagian lagi meyakini kekuatannya masih bersemayam di suatu tempat, menunggu Tuhan yang benar-benar bisa mengendalikan wataknya. Kisah Kiai Setan Kober menjadi pengingat abadi tentang bahaya ambisi yang tak terkendali dan kekuatan yang bisa berbalik menyerang tuannya sendiri. Dan itu dia deretan pusaka dan senjata sakral dari berbagai negara yang bukan hanya disimpan, tapi juga dihormati karena diyakini menyimpan roh, sejarah, dan takdirnya sendiri. Menariknya, semakin dalam kita membahas, semakin terasa kalau benda-benda ini bukan sekedar logam, tapi penjaga cerita masa lalu yang memilih kepada siapa mereka mau hidup lagi. Sekarang aku mau tanya ke kalian, apakah kalian percaya bahwa sebuah pusaka bisa membawa keberuntungan atau justru kutukan tergantung siapa pemiliknya? Dan menurut kalian, apakah benda seperti ini punya jiwa atau hanya simbol budaya yang diberi makna oleh manusia? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena di video selanjutnya kita akan membahas misteri lain yang mungkin masih disimpan rapat sampai hari ini.